Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, adik-adikku yang terkasih, penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang menyembuhkan seorang tuli. Peristiwa inkarnasi mau menjelaskan kepada kita Allah yang menjadi manusia tidak terlepas dari kasih Allah yang begitu besar kepada manusia itu sendiri. Dan karena manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena dosa yang menguasainya, hanya Allah, maka dalam hal inilah kemudian Allah turun langsung ke dalam dunia menjadi manusia, menjumpai ciptaannya itu dan membebaskan mereka dari penderitaan. Dalam memahami penderitaan di sini tentu lebih pada konteks kehidupan manusia ya, yang mungkin tersingkirkan ya dari keberadaan dirinya sebagai manusia. Begitu banyak orang yang tidak memperhatikan sesama, yang mungkin dianggap sebagai penderita, dianggap sebagai orang yang tidak berguna ya. Misalnya mereka yang sakit dianggap sebagai kutukan atau dosa. Mereka yang mengalami penyakit kusta, mereka yang mengalami kelumpuhan dan sebagainya. Jadi mereka dipandang makna diri mereka sebagai manusia seolah-olah mengalami degradasi ya, kemunduran sebagai manusia. Oleh karena itu mereka dianggap tidak begitu penting ya untuk diperhatikan. Tetapi Allah tak mau membiarkan itu semua. Tentu ketika manusia terpatri sebuah konsep tentang degradasi kemanusiaan itu ya, pada saat itu sebenarnya kejahatan itu sedang berkuasa. Dan situlah Allah sebenarnya mau datang membebaskan konsep itu. Jadi Allah menawarkan suatu konsep baru ya melalui ajarannya dan tindakannya. Dan tujuan dari inkarnasi itu sendiri, Yesus yang menjadi manusia adalah mewartakan kerajaan Allah. Dalam pewartaan kerajaan Allah itu, Yesus ya setidaknya melalui pengajarannya dan tindakan-tindakannya itu memberikan suatu logika baru bahwa manusia itu bukanlah produk akal budi kita ya yang memarginalkan atau membuat sekat, mengkategorikan mereka seperti ini dan itu. Tapi Allah mau menegaskan bahwa manusia itu sama.
di hadapan Allah, dan oleh karena itu Allah menunjukkan kepada manusia bagaimana seharusnya menghargai satu terhadap yang lain. Dalam mewartakan kerajaan Allah itu tentu ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus ya. Di samping dia mengajarkan, tetapi juga dia di situ bertindak melakukan mujizat besar ya. Dan hari ini kita dihadapkan atau diperlihatkan bagaimana tindakan mujizat itu dilakukan oleh Yesus ya. Pertama-tama ada persoalan yang ditampilkan oleh manusia di situ ya, yaitu seorang yang tuli. Tentu sebagai manusia, sesama manusia ya, mereka tak dapat menyembuhkan dia pada waktu itu ya. Datanglah Yesus kemudian ya hadir sebagai Allah yang mewartakan kerajaan Allah. Dan yang menarik di situ, mujizat itu terjadi karena ada iman, itu pertama ya. Di situ tadi bagaimana iman itu ditunjukkan oleh orang-orang ya, yang membawa kepada Yesus orang yang tuli ya. Di situ seorang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Nih, ketika seorang pergi kepada Yesus dan membawa orang yang mengalami sakit itu, dia memohon tentunya. Dia memohon, di situ dikatakan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang. Nanti itu adalah sebuah ekspresi iman. Jadi ketika orang itu datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan orang itu dengan tindakan Yesus sendiri ya, di situ sebenarnya ada sebuah ungkapan iman dari orang itu. Dan itulah sekiranya salah satu hal yang mendasari terjadinya mujizat itu. Dan kita tahu di sini bagaimana kemudian Yesus meresponnya. Jadi Yesus tidak menolak, tapi menerima orang itu ya. Kemudian sambil menengadah ke langit di sini. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendiri, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludahi, merabah lidah orang itu. Itulah tindakan yang tindakan sebagai bentuk tanggapan iman tadi dari Yesus ya. Jadi Yesus mengatakan sambil mengarah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepada Efata, terbukalah. Maka di situ apa yang terjadi? Keselamatan ya. Mengubah semua konsep orang-orang tadi itu yang memarginalkan sesamanya ya. Yang menganggap yang lain itu tidak apa-apanya, menjadi suatu konsep baru bahwa Allah tidak pernah mendikte atau Allah tidak pernah menetapkan suatu konsep untuk memarginalkan sesamanya, tetapi Allah merangkul semua. Nah, bagaimana tadi kejadian setelah itu? Orang itu pun verse ketiga, terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah, situ keselamatan sudah terjadi di situ. Dan kemudian apa yang dilihat oleh orang banyak? Mereka berkomentar, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ada sebuah fenomen baru di sana ya, di mana Allah melalui Yesus Kristus telah hadir di tengah kehidupan manusia, atau kerajaan Allah itu dihadirkan oleh Yesus di tengah kehidupan manusia, sekaligus memberi pesan bahwa Allah mengasihi manusia. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan nyata ya, ada begitu banyak orang yang kita lihat ya, termarginalkan ya, mungkin karena faktor ekonomi, kesehatan, faktor-faktor lain ya, yang membuat mereka kesulitan untuk mempertahankan hidup ya, kesulitan untuk berjuang untuk mencari nafkah. Tentu di situ kita sebagai murid Kristus ya, Yesus ya, dari bacaan ini memberikan pesan bahwa kita juga perlu mengasihi sesama itu, sesama sebagai manusia ya, sesama sebagai ciptaan, karena Yesus sendiri juga sudah menunjukkan hal itu kepadanya. Mungkin orang ini tadi ya bukan orang Yahudi ya, atau di tempat lain Yesus menyembuhkan atau melakukan mujizat ya terhadap manusia itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi semua orang. Artinya kasih Yesus itu untuk semua, merangkul semua. Dalam hal ini pun ya kita demikian. Kita tidak mengasihi sesama kita saja sebagai sesama orang beriman, tetapi
mengasihi semua mereka yang membutuhkan. Itulah sekiranya pesan yang mau disampaikan dari bacaan hari ini, bahwa kita sebagai murid Kristus diutus untuk mewartakan kerajaan Allah itu melalui tindakan kasih kita, melalui perkataan dan perbuatan kita. Dengan demikian bahwa kita juga bermakna bagi sesama dan demi untuk kemuliaan Tuhan. Semoga. Amin.